datang ke saya ingin tanya dulu Kak, ini pembelajarannya nanti di kelas apa ya? Untuk pembelajaran saya di kelas 11 TKI atau namanya 11 Teknik Kimia Industri. Muridnya Kak? Muridnya kalau lengkap ini 17 siswa untuk kelas 11. Jadi anak-anak ini yang kimia Pak ya? Iya, ini memang jurusannya kimia, memang dari awal mereka memilih sewaktu pendaftaran ke jurusan ini. Terus kaitannya dengan nanti yang dengan sampaikan itu tujuannya Tujuan pembelajaran kali ini melanjutkan dari yang sebelumnya. Anak-anak yang sebelumnya sudah mengetahui mengenai pengertian fluida, kemudian mereka sudah mengetahui komponen-komponen karakteristik fluida, dan nanti mereka akan belajar mengenai mengklasifikasikan fluida. Jadi klasifikasi fluida itu apa, seperti itu. Terus nanti strateginya yang dengan laksanakan apa Pak? Strategi yang saya laksanakan pertama ya saya sih menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Dalam pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran project based learning, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sana juga ada dimasukkan unsur KSE, dan kemarin yang sudah dipelajari tentang mindfulness coba saya terapkan nanti di proses pembelajaran itu. Lancar ya Pak ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, maka sebelum itu saya minta ketua kelasnya Mas Narendra untuk menyiapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah disiapkan kita baca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Silakan Mas Narendra. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran supaya kalian siap terlebih dahulu
untuk hari ini kita regangkan badan dulu, berdiri. Nah, sambil bertepuk tangan, dipimpin Mas Noval, tepuk semangat. Ya Mas Noval, tepuk semangat setepat di saya. Atau Mas Narendra, ketua kelas. Sudah, ya wes saya berdiri. Semuanya kita siapkan, hanya butuh 1 menit, 2 menit saja. Saya silakan Mas Danu, Mas Bima, Mas Yoga. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, karena masih pagi, agar kita tetap semangat pagi ini dan tidak ngantuk, ya, karena mungkin ada yang begadang semalaman. Nah, kita mulai ya, nanti tepuk semangat tepuk dua kali agar kita tetap semangat pagi ini dan tidak ngantuk, ya, karena mungkin ada yang begadang semalaman. Nah, kita mulai ya, nanti tepuk semangat tepuk 2 kali ya, itu aja ya, biar gerak badannya. Oke, tepuk semangat semangat. Nah, ya, semangat gitu saja. Oke, saya ulangi lagi. Tepuk semangat semangat. Ya, oke, silakan kembali duduk ya. Terima kasih. Saya cek daftar hadirnya dulu ya. Saya absen satu-satu. Aisyah Aristawati, sakit. Andi Yusuf, hadir. Aulia Ayu, hadir. Aulia Imas, ada. Bima, ada. Karina, ada. Randi, sakit. Yoga, ada. Satrio, Narendra, Noval, Nidaul, Safika, Danu, Stefani, Tarimulan. Oke, berarti hari ini yang sakit ada 4 orang. Tadinya hari ini kita lanjutkan pembelajaran kelanjutan dari minggu kemarin mengenai fluida, ya, mengenai fluida. Minggu kemarin Pak Mubin sudah menjelaskan pengertian fluida. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian dari fluida? Oke, yang keras Mbak Karina angkat tangan. Oke, benar Mbak Karina. Jadi masih ingat pembelajaran pertemuan berikutnya, yaitu mengenai fluida merupakan zat yang tidak bisa menahan bentuk secara permanen. Nah, itu mengenai fluida. Ada mungkin yang pendapat yang lain, fluida itu bentuknya seperti apa kemarin? Bentuknya? Narendra, benar, Mas Narendra, bentuknya cairan. Gak apa-apa, keluarkan saja, benar salah tidak apa-apa. Nah, kemarin kita belajar mengenai fluida. Oke, tujuan pembelajaran kita kemarin, siswa bisa mendefinisikan pengertian fluida. Tadi sudah disampaikan Mbak Karina dan Mas Narendra, pengertian fluida sudah bisa didefinisikan dengan baik. Yang kedua, karakteristik fluida, ciri-ciri fluida. Apa yang kita pelajari kemarin mengenai fluida? Misalnya kekentalan, masih ingat istilahnya kekentalan apa? Viskositas. Ternyata masih ingat viskositas. Selain viskositas yang terkenal di fluida kemarin kita mencari apa? Densitas. Densitas itu apa? Coba angkat tangan yang bisa menjelaskan. Jadi salah satu karakteristik dari fluida. Misalnya kekentalan, masih ingat istilahnya kekentalan apa? Viskositas. Ternyata masih ingat viskositas. Selain viskositas yang terkenal di fluida kemarin kita mencari apa? Densitas. Densitas itu apa? Coba angkat tangan yang bisa menjelaskan. Jadi salah satu karakteristik dari fluida. Kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuan yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan fluida berdasarkan perilakunya dengan baik. Nah, sebelum ke sana, Pak Mubin mau tanya, ada kata klasifikasi. Barangkali ada yang sudah tahu
klasifikasi itu apa? Contohnya apa klasifikasi? Misalnya di bidang lain. Oke, tadi Mas Narendra katakan jawab mengenai jenis. Oke, misalnya jenis apa? Saya klasifikasikan. Mas Narendra mau mengklasifikasikan ayam, berarti jenis ayam. Yang Mas Narendra tahu ayam ada apa saja ayam? Ayam kampung, oke. Terus ayam negeri. Ada kan bedanya antara satu dengan yang lain. Benar Mas Narendra mengatakan jenis. Atau yang ada yang mengatakan lagi mengklasifikasikan jenis apa yang kamu ketahui, misalnya jenis hewan berkaki 4. Apa Karina? Sapi. Tidak? Kambing. Kemudian kuda, kucing. Jadi klasifikasi bisa juga diterjemahkan sebagai suatu jenis, ya. Nah, otomatis dari klasifikasi itu ada pokoknya apa? Kalau misalnya klasifikasi saja kita kan bingung kayak tadi, klasifikasi hewan berkaki 4, berarti jenis berkaki 4. Di lidah pun nanti akan kita pelajari ada klasifikasi apa yang ada di lidah. Kemudian di sini nanti Pak Mubin ingin melihat kalian bekerja dalam kelompok. Kemarin sudah Pak Mubin sampaikan bahwa ada tes awal yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran, ya, di awal pembelajaran sebelum masuk pembelajaran ini. Jadi Pak Mubin nanti membedakan kalian menjadi 3 kelompok, ya, berdasarkan jawaban yang telah kalian berikan sebelumnya. Kelompok pertama itu visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Untuk kelompok visual, sekilas Pak Mubin jelaskan, ini nanti kelompok ini berdasarkan jawaban kamu cenderung tertarik dengan gambar, ya. Jadi sesuatu yang indah, yang bagus itu dilihat senang. Misalnya lukisan yang bagus, potret artis yang bagus, itu di visual. Mungkin nggak sengaja kamu jawab itu, oh gaya belajar kamu visual, jadi cenderung ke sana. Kemudian yang kedua mengenai auditory, ini sepintas gaya belajar kalian itu cenderung ke suara. Misalnya kalau belajar senang sambil mendengarkan musik. Pak, kalau saya belajar itu tertarik sama musik-musik yang damai, tempat yang sunyi. Kalau berisik nggak bisa belajar. Ini pengaruh ke pendengaran. Ya, kemudian kelompok yang terakhir yaitu kinestetik, yaitu kelompok yang cenderung suka sama gerakan. Mungkin di sini semuanya suka olahraga, itu suka sama kinestetik. Dan juga ketika pembelajaran senang sama praktek, itu juga kinestetik. Oke, sekarang berdasarkan info tersebut dan sudah Pak Mubin sampaikan kemarin datanya mengenai kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Sekarang saya bagi, silakan berkelompok yang di sini di visual, yang di belakang di sini auditory, dan yang di sini untuk kelompok kinestetik. Silakan berkelompok dulu. Nanti Pak sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Sebelum berdiskusi kita akan full sekolahnya sehari penuh, 1 minggu. Nah, saya memperkenalkan ekspor agar kami bisa berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, sehingga nanti ketika berdiskusi bisa tenang. Sekarang semuanya pikirannya dikosongkan dulu, HP-nya diletakkan, bukunya diletakkan, pensilnya diletakkan, pulpennya diletakkan semua. Konsentrasi sama suara saya. Pertama-tama silahkan pejamkan mata kalian semua. Boleh dipejamkan matanya semua. Pikirkan keadaan kalian yang tenang, Misalnya yang favorit tempat tenang kalian di mana? Misalnya di gunung yang damai, di tempat
rerumputan yang hijau. Kemudian bayangkan itu dalam pikiran kalian. Setelah dibayangkan, tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Setelah ditarik nafas pelan-pelan dari hidung, keluarkan dari mulut. Pelan-pelan, pelan-pelan, keluarkan. Tarik nafas lagi pelan-pelan dari hidung, pelan-pelan, keluarkan lagi dari mulut, pelan-pelan. Ya, jadi ambil nafasnya dari hidung, keluarnya dari mulut. Kemudian tarik nafas lagi pelan-pelan, ditahan, dibiarkan, masuki pikiran yang tenang. Jangan sampai pikiran-pikiran yang kalian yang mengganggu bisa mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Ya, pikirkan bahwa keadaan kalian ini dalam keadaan tenang. Oke? Kalau sudah, sekarang hidup lagi nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut. Sudah, sekarang silakan buka mata. Kita siap untuk kegiatan proses diskusi. Terima kasih. LKPD-nya ya, masing-masing kelompok saya beri satu. Ya, ingat kelompoknya yang sudah dibagi. Ya, dan di sini ada petunjuknya di LKPD. Di sini yang kelompok visual, silakan saya bagikan buku paket mengenai kimia, nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya, mengenai yang ada di LKPD. Kemudian untuk yang auditori, Pak Mubin akan share. Ya. Kemudian yang auditori nanti Pak Mubin share link YouTube atau browsing YouTube-nya bisa melalui ini, ya, www itu. Nanti bisa kamu lihat keterangan materinya yang auditori untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Sedangkan untuk yang kinestetik, Pak Mubin punya contoh dari Wida. Nanti bisa kamu amati keadaan ini untuk membantu menjawab selain dari browsing dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang coba perhatikan semua kelompok. Nah, kita lihat gambar-gambar ini merupakan contoh dari sebuah fluida. Oke ya. Oli termasuk fluida apa enggak? Ya. Sprayer yang bentuknya seperti embun itu, Ferry, masuk fluida apa enggak? Masuk. Oke. Kemudian udara, bukan balonnya ya, udaranya. Kemarin udara itu masuk apa enggak? Masuk. Pakai apa kalau udara menjalankan? Kompresor. Ya. Kemudian dongkrak, yang kita fokuskan bukan dongkraknya, tapi cairan yang ada di dongkrak. Masuk fluida kemarin? Masuk. Jadi semuanya masuk fluida, ya. Mengulang kemarin yang karakteristik fluida. Nah, sekarang silakan diperhatikan di LKPD-nya, dijawab LKPD-nya, ya, dijawab LKPD-nya. Nanti setelah dijawab, nanti tiap kelompok mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Setelah nanti dipresentasikan, Pak Mubin akan memberikan tugas rumah untuk membuat resume atau materi mengenai klasifikasi fluida. Nah, sekarang silakan bekerja di dalam kelompok, berdiskusi di dalam
selesai pembelajaran, Pak Upin akan melakukan tes secara lisan satu persatu ya. Silakan dijawab. Boleh browsing. Untuk kelompoknya IMAS ini kelompok di audio. Ya, karena dengan siswa-siswanya di sini lebih suka mendengar dalam proses pembelajaran. Jadi ini sama untuk tugas dan diskusinya, sumber belajarnya, linknya sudah dikirim ke grupnya kelas. Untuk yang kelompok ini kinestetik. Estetik, saya kemarin selain memberikan sapi juga untuk meneliti tentang klasifikasi fluida, nanti bisa membantu dalam penganalisisan LKPD yang ada di sini, sehingga nanti bisa membantu bagi benda yang terlihat agar menyelesaikan kegiatan LKPD dengan ya nanti. Kemudian untuk kelompok visual, saya sudah kemarin menyampaikan untuk memberikan buku yang saya berikan kemarin ada ya, untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi anak-anak semuanya harapan saya dikerjakan LKPD-nya, nanti masing-masing dari kelompok presentasi dan kita akhiri nanti dengan post-text. Post-textnya secara individu. Oke, diskusinya sudah selesai. Tiap-tiap kelompok nanti silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Pertama dari kelompoknya Karina, kelompok yang visual, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas yang dikerjakan di LKPD. Ya, silakan. Karina. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan klasifikasi fluida. Suaranya ya, Mas. Ya, lanjut. Saya Abdul Firdaus. Saya Karina Zahra Maulidya. Saya sebagai dari Pinang. Saya yang Yang materi yang akan dibacakan oleh Karina. contoh, oli, apakah termasuk ke dalam fluida? Iya, termasuk fluida statis karena diam. Pasif, apakah termasuk ke dalam fluida? Tidak, kalau tidak termasuk ke dalam fluida. Satu apun, apakah termasuk ke dalam fluida? Tidak, kalau tidak termasuk ke dalam fluida. Pasir biji apakah termasuk ke dalam fluida? Iya, termasuk fluida dinamis karena bergerak. Air dalam botol yang diam apakah termasuk fluida? Iya, termasuk fluida statis karena diam. Air yang mengalir dalam sungai apakah termasuk fluida? Iya, termasuk fluida dinamis karena bergerak. Angin yang bertiup apakah termasuk fluida? Iya, termasuk fluida dinamis karena bergerak. Bacanya tak kelihatan. Kesimpulan yang termasuk fluida yaitu oli, biji, air di dalam botol yang diam, air yang mengalir dalam sungai, angin yang bertiup. Yang tidak termasuk fluida yaitu pasir dan batu akung. Terima kasih dari kelompoknya visual. Barangkali dari kelompok lain ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada nanti berarti Pak Nurdin yang tanya ya. Nah, tadi kan sudah menyampaikan fluida statis dan fluida dinamis dalam klasifikasi menurut visual. Ya, tadi belajarnya kan dari buku ya. Pak Nurdin tanya, misalnya ada air yang di dalam kolam itu kan diam, itu kira-kira masuk fluida statis atau dinamis kalau dia? Oke, jadi bisa ya. Jadi kalau yang diam itu fluidanya termasuk fluida statis. Terima kasih. Ada yang dari nomor lain yang tanya?
Sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih untuk kelompok visual. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompoknya kinestetik dulu, oke? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang keras sudah. Oli termasuk lidah. Ya, pelan-pelan. Klasifikasi lidah adalah lidah sadis, yaitu yang pasien tidak termasuk lidah karena tidak ada. Klasifikasi lidah tidak ada karena tidak termasuk dalam lidah. Atau aku tidak termasuk lidah. Klasifikasi lidah tidak ada karena tidak termasuk dalam lidah. Oke. Yang keras suaranya, dari yang keras. Air di dalam botolnya dia tidak kasih meminta. Air semuanya air bukan baik. Masuk tidak kasih meminta jadi angin yang dia masuk tidak klasifikasi meminta. Oke, silakan disimpulkan kelompoknya dari kinestetik yang termasuk lidah apa saja tadi, yang tidak termasuk lidah apa saja. Yang termasuk lidah oli, gas LPG, terus air yang di dalam botol yang diam, air yang masuk di dalam sungai, angin yang tertiup. Yang tidak termasuk lidah, pacu dan batu apu. Oke, terima kasih. Beli los sekarang kelompok kinestetik. Silakan duduk berikutnya kelompok sampai mau maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bimari ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang lidah. Hal ini termasuk lidah diklasifikasikan statis karena diam. Pasir tidak termasuk lidah karena tidak ada, karena tidak termasuk lidah. Batu apu juga tidak termasuk lidah karena tidak termasuk lidah. SLPG termasuk lidah karena bergerak yaitu dinamis. Air di dalam botol yang diam termasuk lidah. Diklasifikasikan lidah statis karena diam. Air yang mengalir dalam sungai yaitu lidah. Diklasifikasikan dinamis karena bergerak. Angin yang bertiup disebut lidah karena bergerak yaitu dinamis. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang termasuk dalam lidah. Oli, gas LPG, air di dalam botol yang diam, air yang mengalir dalam sungai, angin yang bertiup. Dan tidak termasuk lidah dalam pasir, batu apu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah kita dengarkan dan kita dapat ilmu dari teman-teman mengenai klasifikasi lidah.
Jadi Pak Mubin simpulkan untuk hari ini pembelajaran mengenai klasifikasi fluida. Jadi fluida itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku fluida dalam keadaan diam atau mengalir. Jadi ada dua, ya, fluida statis dan dinamis. Kalau yang statis itu diam, yang dinamis itu bergerak. Nah, ini ya mengenai fluida statis. Partikelnya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Sedangkan partikel dalam fluida statis tetap dalam posisi relatif konstan. Kemudian contoh dari fluida statis ini kita lihat tadi mungkin dari contoh kinestetik ada minyak dalam botol, ya. Kemudian ada air dalam gelas dan kolam renang tanpa aktivitas. Artinya kolam renang itu airnya diam sesuai informasi dari fluida statis bahwa fluida statis itu dalam keadaan diam. Kemudian untuk yang fluida dinamis disimpulkan di sini bahwa perilaku fluida yang bergerak atau mengalir dan melibatkan tentang aliran fluida di mana di situ ada kecepatan, tekanan dan sifat-sifat lainnya saat fluida bergerak. Nah, contohnya misalnya ini air pada kincir air, kan airnya mengalir terus, jadi ini dinamakan fluida dinamis. Ya, nah kita sudah tahu hari ini mengenai fluida statis dan fluida dinamis dalam pengklasifikasian fluida. Nah, untuk saat ini Pak Mubin akan merefleksikan, jadi melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang menarik? Bisa angkat tangan? Yang menarik apa? Terserah jawab apa? Saya tahu itu dua. Oke, Mas. Apa Mas? Dapat membedakan antara fluida statis dan fluida dinamis. Oke, jadi hari ini menurut Imas bisa membedakan mana fluida statis, mana fluida dinamis. Itu yang hal menarik ya di sini. Jadi kita dapat ilmu baru mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Barangkali ada satu lagi pendapat yang lain. Karina? Oke, berikutnya tahu perbedaan contoh fluida statis dan fluida dinamis. Jadi selain dari pengertiannya, tahu contohnya, tahu juga sebelumnya mengenai sifatnya. Nah, pembelajaran hari ini selesai untuk diskusinya. Sebelum selesai pembelajaran, Pak Mubin mengadakan post-test mengenai fluida statis dan dinamis dalam klasifikasi fluida. Ya, nah, post-test ini nanti semuanya akan dipanggil secara lisan. Nanti Pak Mubin siapkan kursi di sini satu. Nah, nanti akan Pak Mubin tanyakan pertanyaan mengenai klasifikasi fluida. Siap ya? Oke? Ya, saya beri waktu ya 1 menit untuk bersiap. Oke? Yang pertama, maju proses secara lisan. Zaid, Paras, silakan maju. Tanya. Ini proses. Jenis klasifikasi fluida hari ini yang kamu ketahui. Tadi fluida apa? Dan dinamis. Oke, fluida ada dua, statis dan dinamis. Bedanya apa? Yang statis itu yang diam atau bergerak. Yang diam, yang dinamis bergerak. Kalau contohnya, yang kamu tahu contohnya fluida apa?
Yang keras, air, oke. Yang mengalir, yang seperti tadi. pasir. Oh, pasir bukan, dan fluida apa? Yang itu sampai tadi pakai contoh apa? Itu apa? Minyak dalam botol. Oke, sudah. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, panas. Berikutnya, yang perempuan sekarang ke Sabita. 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 Klasifikasi fluida hari ini yang kamu tahu ada berapa? Dua. Apa saja? Statis dan dinamis. Statis dan dinamis. Kalau statis artinya ya? Diam. Oke, yang dinamis ya? Bergerak. Contohnya yang statis apa? Nah, oke, yang dinamis? Air pada kincir air. Ya, kan dinamis bergerak, jadi air dalam kincir. Oke, sudah. Sudah. Fluida statis artinya yang diam atau bergerak? Oh, yang diam. Kalau yang bergerak namanya dinamis. Oke. Berarti klasifikasi fluida ada berapa? Dua. Pertama, yang kedua dinamis. Kemudian contohnya yang statis apa, yang dinamis apa? Yang statis oli. Oke, yang dinamis gas LPG yang menguap. Oke, terima kasih Felicia. Kamu dengarnya ya, posternya. Klasifikasi fluida hari ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama, oke, dinamis sama statis. Ada dua. Artinya statis apa? Fluidanya? Ya, kalau dinamis bergerak. Oke, jadi fluida statis yang diam, dinamis yang bergerak. Sekarang contohnya, kalau yang statis apa? Oli dalam botol oli. Oke, kalau yang dinamis gas. Oke, gas yang menguap. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Dimas. Klasifikasi fluida ini ada berapa? Ada dua. Apa saja? Statis dan dinamis. Kalau statis artinya yang dinamis bergerak. Kemudian contohnya yang statis apa saja? Oli yang di wadah, terus air dalam botol, terus yang dinamis yang menguap. Oke. Oh, air yang mengalir. Oke, kemudian udara, air sungai. Oke, terima kasih Iman, silakan kembali. Oke, pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini ya. Sebelum pembelajarannya saya akhiri, saya melakukan refleksi dulu terhadap kalian mengenai pembelajaran hari ini. Kira-kira yang pertama, hal apa yang kamu pelajari di hari ini tadi mengenai klasifikasi fluida? Yang angkat tangan. Oke, Dimas. Dapat membedakan antara fluida statis dan dinamis. Dapat membedakan fluida statis dan fluida dinamis. Ada yang bisa melanjutkan fluida statis dan dinamis itu yang bagaimana? Oke, Kalina. Ya. Oke, sedangkan fluida ada dua tadi, statis dan dinamis. Statis itu yang dinamis itu ya bergerak. Jadi bisa ya diambil materi ini. Contohnya, barangkali bisa menyebutkan salah satu fluida statis apa, fluida dinamis apa. Ada yang mengatakan? Oke, Aulia. Jadi yang statis itu air dalam botol, diam gitu ya. Oli dalam wadahnya, dia. Sedangkan air yang mengalir bergerak maka dinamakan dinamis. Dan gas LPG yang terbuka juga keluar gasnya dinamakan juga untuk fluida dinamis.
Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan selesai. Sebelum selesai, saya minta untuk Mas Narendra memimpin doa penutup agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Silakan Mas Narendra. Siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin alhamdulillah ya kita sudah observasi di pembelajaran kelas Pak Udin. Terus untuk tadi kan mungkin teman menangkap ada beberapa yang direfleksikan. Apa saja Pak ya? Misalnya yang saya perhatikan yaitu proses pembelajaran diferensiasi yang saya sisipkan dengan KSE dan Kelas itu sudah berjalan dengan lancar, hanya anak-anak mungkin tentang mindfulness karena kan tidak terbiasa hal itu, makanya ada yang seperti menahan tertawa seperti itu, jadinya hal yang baru bagi mereka. Tapi dengan adanya itu mungkin nanti ke depannya sudah terbiasa, mereka lebih berkonsentrasi lagi dalam proses pembelajaran. Kayaknya berguna terutama nanti untuk pembelajaran yang prosesnya siang hari, di mana anak-anak sudah lelah dalam menghadapi kegiatan pembelajaran dari pagi sampai siang. Mungkin kan dengan juga bisa menambahkan sedikit seperti kemarin kita Oka yang Pak Iya. Pun itu kan Iya. lucu. Terus untuk tindak lanjutnya Pak, nanti dari pembelajaran tadi nanti berlanjutnya dan pengembangannya itu seperti apa? Untuk tindak lanjut dan pengembangannya, saya rencananya juga berencana bekerja sama dengan teman ya sama CKP juga dan sesama guru teknik kimia industri untuk membuat RPP yang berdiferensiasi dengan teman saya. Nah, di sana nanti harapannya saya bisa membuat modul ajar dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian untuk waktunya padanya mungkin ketika awal-awal semester, sehingga nanti bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Harapannya dengan adanya pembelajaran diferensiasi bisa Kurang keberhasilannya mungkin bisa nanti bisa jadi modul ajar, nanti siapa saja yang mengajar ganti-ganti istilahnya elemen atau topik bisa diterapkan dari hasil ukuran proses pembuatan modul ajar. Jadi Pak, terima kasih atas percakapan hari ini. Semakin semangat mengikuti program bergerak karena sudah menjelang akhir dan semakin semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Zahra Maulidia dari kelas 11 Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu fluida yang ditemukan oleh fisikawan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa jika tekanan diterapkan pada fluida dalam wadah tertutup, maka tekanan ini akan merambat ke seluruh bagian fluida tanpa berkurang dalam semua arah. Contoh umum hukum Pascal adalah prinsip kerja alat-alat hidrolik dalam rumus matematis. Hukum Pascal dapat diungkapkan sebagai P1 per A1 sama dengan P2 per A2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fluida diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak alias diam. Contohnya yaitu oli dan air di dalam botol yang diam. Dan yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah
fluida yang dalam fase bergerak dan memiliki gaya geser. Contohnya adalah gas LPG, air yang mengalir dalam sungai, dan angin yang karena memiliki pengalaman belajar yang luar biasa bersama Pak Mubin. Dengan dedikasi dan juga keterampilannya, beliau tidak hanya menyampaikan materi dengan jelas, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sangat-sangat termotivasi dan meraih pemahaman yang dalam setiap pembelajaran. Terima kasih Pak Mubin karena telah memberikan fondasi pendidikan yang kokoh dan menginspirasi saya untuk semangat belajar. Saya beruntung memiliki Pak Mubin sebagai guru kami. Beliau tidak hanya mengajarkan dengan penuh dedikasi tetapi juga mempraktikkan pembelajaran berdefinisi. Setiap siswa diperlukan sebagai individu dengan kebutuhan belajar unik. Terima kasih Pak Mubin.